Assalamualaikum anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6B yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Bu Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah ya, kita dapat belajar kembali meskipun tidak bertatap muka. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6B mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anakku, selamat hari Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Mari tanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata maulid sama artinya dengan milad yang diambil dari bahasa Arab dengan arti hari lahir. Jadi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW berarti memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Beliau adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Yuk kita lihat dan pahami bersama-sama kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita menerangi alam semesta dunia. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah, Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu, ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad.
Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad, artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau, istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa, suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih, Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya
mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yathrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6P sudah menyaksikan video singkat kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Kenapa disebutkan dengan tahun Gajah? Karena bertepatan ketika Ka'bah sedang diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari kota Yaman. Kenapa kota Mekah diserang? Karena Raja Abraha iri akan keramaian kota Mekah. Yang kedua, nama ayah beliau adalah Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, serta yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita. Apa itu suri tauladan? Itu artinya adalah contoh bagi kita. Lalu bagaimanakah kita membuktikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis An-Nasai dan Ibnu Hibban. Jadi anak-anakku, jika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus memperbanyak bersolawat. Jangankan kita, Allah pun juga bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun juga bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW bukan dengan merayakan Maulid Nabi saja, tapi dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, mendahulukan hukum beliau dan tidak menyelisihinya, seperti pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah SAW adalah idola kita. Maulid Nabi SAW menghidupkan syiar dengan meneladani sunnah dan akhlak mulia di sepanjang waktu. Selain kita memperbanyak sholawat, kita juga harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW seperti jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang lain dan juga diri sendiri, serta amanah, cerdas. Nah, ini kalau cerdas berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak boleh malas.
sederhana, tidak bermewah-mewahan, kebijaksana, penyayang, sabar, teguh, bekerja keras, serta menjadi pemimpin yang adil. Ini semua adalah contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Jika kita memang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah seperti itu. Kita harus memperbanyak sholawat, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW seperti berakhlak yang mulia, dan menjauhi semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah. Itulah pertemuan kali ini anak-anakku kelas 1 sampai 6B. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kita semakin baik dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sekarang tugas kalian adalah 1. Untuk kelas 1 sampai kelas 3B, yaitu mewarnai dan membuat video sholawat, membacakan sholawat yang penting tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentang Nabi Muhammad. Jadi sholawat apapun itu boleh. Yang kedua, untuk kelas 4 sampai 6B, merangkum kisah singkat lahirnya Nabi Muhammad yang ada di video ini, serta buatlah puisi cinta kepada Nabi Muhammad dan membuat video pembacaan puisi cinta tersebut. Tugas dikumpulkan pada tanggal 2 November 2020. Terima kasih. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.